Dampak perubahan iklim saat ini ditandai dengan anomali cuaca, makin banyak dan makin intensifnya kekuatan badai, pola kekeringan, dan curah hujan yang tidak seimbang serta berbagai fenomena lain. Waktu makin mendesak, skala tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi iklim sangat besar dan harus dilakukan dengan cepat. Dilansir dari laporan Panel Perubahan Iklim Antar Pemerintah atau IPCC yang dirilis Agustus lalu, suhu global telah meningkat rata-rata 1,07 derajat Celcius sejak revolusi industri. Saat ini, dunia sudah melihat kenaikan suhu global 1 derajat Celcius tersebut berdampak sangat besar. Ancaman bencana lingkungan global yang sesungguhnya disebabkan oleh kegiatan manusia semakin mengancam setiap harinya. Namun, di tengah permasalahan ini muncul permasalahan baru. Penyakit novel coronavirus, juga dikenal sebagai COVID-19 yang muncul di Wuhan, China pada tahun 2019 telah menyebar ke seluruh dunia dengan lebih dari 112 juta kasus yang dikonfirmasi per 23 Februari 2021. Hal ini dengan cepat menjadi tragedi ekonomi dan kemanusiaan paling signifikan dalam hidup kita. COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kegiatan manusia serta gangguan besar pada kesehatan masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Transportasi darat dan udara terhenti karena orang tidak dapat melakukan perjalanan. Namun, aktivitas transportasi yang berkurang menghasilkan konsumsi energi yang lebih sedikit dan permintaan minyak yang lebih rendah, yang mengarah pada dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan. Karena karantina, banyak negara, yaitu India, Italia, Cina, Spanyol, dan Prancis mengalami penurunan konsentrasi NO2 yang signifikan. Namun di sisi lain, terjadi peningkatan mendadak sampah plastik medis akibat pandemi COVID-19. Menanggapi tingginya permintaan alat pelindung diri di kalangan petugas kesehatan, petugas layanan, dan masyarakat umum, produksi masker wajah sekali pakai di China pada Februari 2020 telah melonjak menjadi 116 juta per hari, sekitar 12 kali lipat dari jumlah normal. Jika populasi global mematuhi norma 1 masker wajah dan sarung tangan sekali pakai per hari, pandemi dapat menghasilkan 129 miliar masker wajah dan 65 miliar sarung tangan per bulan di seluruh dunia. Penggunaan alat pelindung diri secara luas di seluruh dunia sehubungan dengan pandemi menyebabkan kesulitan pengelolaan limbah besar-besaran dan praktik pembuangan yang tidak tepat di seluruh dunia. Pengelolaan sampah plastik dianggap sebagai perhatian lingkungan utama sebelum dimulainya pandemi COVID-19 karena meningkatnya kekhawatiran tentang polusi di ekosistem laut dan darat. Sangat penting untuk mempelajari cara membuang masker wajah dengan benar untuk memastikan masker tidak berakhir di lautan, danau, dan sungai. Tujuannya bukan untuk mengubah ruang masker sekali pakai, karena itu adalah bagian penting dari protokol keselamatan medis. Pengelolaan yang tepat setelah digunakan merupakan hal penting yang harus dipahami. Pengelolaan masker sekali pakai yang digunakan oleh masyarakat berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan Indonesia adalah langkah ini mungkin dapat menjawab permasalahan pada level pengumpulan sampah. Namun, sampah masker yang digunakan oleh masyarakat umum akan tetap menjadi sampah plastik yang perlu penanganan khusus akibat sifatnya yang tidak mudah terdegradasi. Salah satu permasalahan sampah plastik adalah akumulasi. Tentunya, sistem pengelolaan sampah masih harus menjawab permasalahan ini secara menyeluruh agar dapat ditangani dengan baik. Beberapa penelitian terbaru telah dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait masker medis. Transformasi termokimia limbah plastik melalui pirolisis ataupun daur ulang limbah masker telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti.
Namun tentu saja, penggunaan kembali atau daur ulang limbah masker memerlukan perawatan awal yang memakan waktu dan biaya tinggi, termasuk desinfeksi dan pemisahan bahan plastik. Tentu saja, kajian teknis serta evaluasi kelayakan dan peningkatan skala sangat diperlukan untuk menentukan kesesuaian penerapan proses-proses tersebut.